Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Wijaya. Rasanya nggak berlebihan kalau bilang smartwatch ini adalah smartwatch murah dengan looks paling ganteng yang pernah saya coba. Harganya cuma 120 ribuan. Tapi apakah dibalik tampangnya yang ganteng juga fitur-fiturnya enak untuk digunakan sehari-hari? Yuk kita bahas. Inilah smartwatch BMW 1. Check this out. Gantengnya smartwatch ini adalah berkat finishing aluminium yang mengelilingi bagian atas case dari smartwatch ini. Kelihatannya desainnya oke banget, laki, cowok, dan sangat ganteng sih menurut saya. Ya, walaupun material di bagian lainnya hanya bermaterialkan polikarbonat, tapi ini tidak menjadikan smartwatch ini kelihatan murahan. Kita tahu harganya cuma di 120, tapi looksnya kelihatan bener-bener premium menurut saya. Dia memiliki dua tombol fisik yang sayangnya tombol fisik crownnya ini belum berfungsi sebagai rotari. Dan tombol fisik satunya adalah tombol ke menu olahraga. Tapi tenang saja, ini masih bisa kita custom karena ada pengaturan di settingnya. Untuk strapnya dia menggunakan 22 mm quick release dan diberi strap rubber seperti ini. Tampangnya jadi seperti smartwatch yang outdoor ya. Kita bisa perpadukan smartwatch ini dengan strap lainnya karena dia universal di 22 mm, sehingga kalian bebas memilih strapnya. Banyak jual di marketplace online. Contohnya dengan strap yang saya gunakan seperti ini, magnetik, dia tampil sangat elegan. Pengen tampilannya lebih sporty, bisa dipadukan dengan strap woven seperti ini, dengan tentunya watch face yang kalian bisa atur sendiri sesuai selera. Ya, memang kalau bicara soal desain itu sebenarnya relatif ya, tapi saya yakin nih kebanyakan pria pasti suka dengan desain smartwatch keren dari BMW ini. Apalagi harganya hanya 120 ribuan. Case-nya berukuran di 47 mm dan inilah kalau digunakan di pergelangan tangan saya yang kecil 16 cm ya. Ya, mungkin bagi sebagian orang tidak suka ya dengan smartwatch yang terlalu besar, tapi itu soal selera ya. Bagi saya smartwatch ini ukurannya pas bagi saya. Gimana menurut kalian? Kita lihat ini fitur raise to wake-nya. Kalau saya nilai sangat responsif dan cepat ya, dibanding smartwatch murah lainnya. Ini sungguh luar biasa sih. Untuk masuk ke menu tinggal tekan tombol fisik ini dan kita bisa merubah view UI-nya dengan double klik di tombol fisik ini. Walaupun layarnya belum AMOLED, tapi ini kecerahannya cukup bagus. Tersedia berbagai pilihan watch face default yang walaupun tidak banyak tapi cukup keren. Kalian bisa menambahkan watch face-nya langsung dari aplikasinya FitCloud Pro. Ada banyak pilihan watch face yang bisa kalian download. Bisa juga menggunakan foto dari galeri smartphone kita ya. Jadi cukup leluasa kalian untuk menggonta-ganti watch face-nya. Tidak tersedia fitur always on display karena layarnya masih layar IPS, dan tentu saja fitur mahal tidak ada di smartwatch ini, yaitu auto brightness. Kita bisa geser dari atas ke bawah untuk merubah brightness dari smartwatch ini. Sekarang kita tes visibilitas smartwatch BM di kecerahan 100% di kondisi terik jam 1 siang. Inilah kualitas dari smartwatch ini. Kalau dipandang mata langsung sih masih sangat jelas ya. Bagus sih untuk smartwatch murah di harga 100 ribuan, masih oke.
Kalau teman-teman pernah memiliki smartwatch itel ISW011, pastinya teman-teman akan familiar dengan sistem dari si smartwatch ini. Lihat saja kalau geser dari atas ke bawah, fiturnya sangat mirip ya. Ada shortcut setting menu seperti ini, kemudian ada split view di bagian sini, ada notifikasi di bagian sini, dan juga ada widget-widget kalau kita geser dari kanan seperti ini. Tentunya widget ini bisa kita custom dan bisa kita tambahkan dengan swipe sampai ke akhir dari widgetnya. Sama halnya di bagian menu ya. Menu ini kita disediakan berbagai macam UI yang tadi sempat sudah kita bahas ya, dengan menekan tombol crown ini dengan double klik. Dan ini adalah fitur-fitur atau aplikasi yang disediakan di smartwatch ini, mirip banget dengan itel 011. Dia menyediakan fitur olahraga, penghitungan heart rate, sleep monitoring, blood oksigen, dan sedikit gimmick ada blood pressure ya. Ada cuaca, kemudian ada female health ya, untuk siklus menstruasi untuk wanita. Ada breath training, stopwatch timer, alarm tidak ketinggalan. Namun sayangnya di sini belum ada kalkulator ya teman-teman. Sayang sekali ya, padahal itu fitur yang cukup banyak diperlukan bagi sebagian orang. Kalender juga tidak ada di smartwatch ini. Lalu untuk shutter kamera tidak ada menunya di smartwatch ya, tapi kalian tetap bisa menggunakannya dengan kalian masuk ke aplikasi FitCloud Pro nya. Fitur lain yang juga ketinggalan di smartwatch ini adalah mini game ya, nggak ada mini gamenya di sini. Jadi bagi kalian yang memang memerlukan smartwatch dengan adanya game ini nggak cocok. Lanjut ke bagian setting. Tersedia menu style, screen display, ada pengaturan screen time yang bisa kita atur sampai ke 30 detik. Kemudian rest to wake, bisa kita atur waktu mati setelah melakukan rest to wake sampai ke 6 detik ya. Tentunya kalian bisa atur secara bijak karena ini akan berpengaruh pada penggunaan baterai tentunya. Selain itu, kita bisa aktifkan baterai saver di sini untuk menghemat daya baterai. Vibrate dan ring bisa diatur di sini. Kemudian bahasanya juga sudah tersedia bahasa Indonesia ya. Di sini kalian bisa ganti atau bisa sesuaikan dengan aplikasi di smartphone kita. Seperti saya bilang, untuk tombol bagian bawahnya ini bisa di custom dengan lakukan di menu setting di sini. Ada dua pengaturan, sekali klik dan klik tahan bisa masuk ke aplikasi yang berbeda. Dan bagi kalian yang belum memiliki smartphone ya, karena smartwatch ini bisa diatur waktu secara manual, jadi tidak perlu disandingkan ke smartphone, ini sudah bisa digunakan ya. Jadi tidak takut ngaco kalau kita tidak memiliki smartphone. Lalu sekarang kita lihat sisi negatif dari smartwatch ini ya. Kekurangannya di menu olahraganya. Tampilan olahraganya memang di sini terlihat cukup sedikit ya, tapi kalian bisa menambahkan dari FitCloud Pro. Bisa dideploy menu olahraga yang tidak ada di smartwatch ini. Dan kalau kita masuk ke salah satu menu olahraga seperti berlari di sini, ya mirip ini seperti miliknya itel. Kita tidak bisa keluar kalau kita tidak tekan stop dari fitur olahraganya. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada sama sekali informasi waktu di menu olahraganya.
Jadi kalau kita lagi olahraga, bagaimana kita bisa mengetahui waktu saat ini? Tampilan yang bisa dihitung di menu olahraganya pun cukup minim ya, hanya BPM ya, heart rate maksudnya. Kemudian kalori yang terbakar, jumlah step, langkah ya, terus jarak dan langkah per menit. Ya, tidak ada pace di sini dan tentunya belum built-in GPS. Dan kita kalau swipe dari kanan ke kiri tidak ada masuk ke music player yang biasanya ada di smartwatch lain. Fitur alarm yang tersedia di smartwatch ini tidak bisa kita add langsung ya, atau tambahkan langsung dari si smartwatchnya. Kita harus buka smartphone untuk menambahkan alarm di smartwatch ini. Alarm dari smartwatch ini tidak mengeluarkan suara, teman-teman. Jadi hanya bergetar saja sebentar dan sudah. Tidak sampai kita akan bangun sih kalau pakai smartwatch ini untuk pengingat bangun tidur ya. Masih bicara tentang kekurangan smartwatch ini. Kalau kalian mencari smartwatch yang bisa proper ya untuk notifikasi, mungkin smartwatch ini bukan jawabannya, karena karakter dari notifikasi sosial media di smartwatch ini sangat sedikit. Yang biasanya di smartwatch lain bisa kita gulir ke bawah atau ada banyak layer ya, tapi di smartwatch ini sangat minim, hanya satu layer dan tulisannya kalau kalian lihat memang besar-besar, tapi akibatnya karakternya jadi sedikit kayak gini. Memang ada informasi yang tertera di sini dari sosial media apa ya, di sini WhatsApp, kemudian info grup juga sudah tertera dengan nama pengirimnya ada di sini. Jadi informasinya bisa cukup lengkap, tapi sayangnya karakternya yang dikasih dari smartwatch ini cuma sedikit. Jadinya hanya mengingatkan bahwa telah ada notifikasi di smartphone kita dan kita harus membuka smartphone untuk melihat isi dari pesan yang terkirim ke smartphone kita. Jadi ya tidak cukup praktis untuk kita bisa membaca notifikasi yang ada di smartphone. Sayang sekali ya, tapi ya mengingat lagi ini harganya juga sangat minim ya, dibekali dengan baterai sebesar 270 mAh ya. Dan untuk penggunaan sehari-hari ini cukup hemat teman-teman, impresif. Saya gunakan secara medium ya, jadi saya aktifkan heart rate monitoring all day, kemudian saya menggunakan aktivasi notifikasi, dan ini adalah hari kelima dari si smartwatch ini saya gunakan. Informasi daya baterai ada di sini ya, atau kalian bisa masuk ke bagian baterai di sini dan ini ada informasi sisa daya baterainya. Memang penurunannya stagnan ya di per 10%. Jadi 190, 80 dan seterusnya ya. Tidak ada informasi baterai yang benar-benar relevan untuk si smartwatch ini. Tapi ya di harga 120 dengan daya baterai segitu, untuk efisiensinya ini cukup menarik sih untuk kalian miliki. Mirip-mirip lah dengan itel 011 yang daya tahan baterainya bisa 5-6 hari.
Oke, selanjutnya kita coba tes sensor sederhana ya dari si smartwatch BYM ini. Sebelumnya kita akan coba lihat apakah dia memiliki sensor yang akan menolak kalau smartwatchnya tidak digunakan dengan benar. Ya, ini ada sensornya ya. Jadi kalau smartwatchnya nggak kita pakai, maka dia tidak akan menghitung dari heart rate dari si smartwatch ini. Oke, ini sudah saya gunakan dan sekarang kita coba uji keakuratan dari sensor heart rate dan SpO2 dari smartwatch BYM ini. Saya menggunakan oximeter yang seperti ini dan ya sebenarnya untuk pengujian lebih baik ya harusnya menggunakan pengujian yang lebih proper ya, tapi ini hanya pengujian sederhana. Di sini kita lihat di smartwatch di 83 dan di oximeter di 8384 ya, mulai bergerak turun di smartwatch di 68 dan oximeter juga. Nah, ini 65 ya. Jadi pengukurannya kalau kita bandingkan dengan oximeter sederhana ini masih sangat akurat ya. Selanjutnya kita hitung di SpO2 ya, blood oksigen dari di oximeter sudah keluar di 9796 ya. Untuk di smartwatch a few minutes later ya 97. Ini kalau dibandingkan dengan oximeter ya masih imbang-imbang ya. Jadi lumayan cukup akurat, namun untuk lebih akurat lagi ya perlu pengujian yang lebih proper ya daripada pengujian sederhana yang saya lakukan. Untuk aplikasinya menggunakan aplikasi FitCloud Pro dan kita lihat apa aja yang bisa diatur dari sini. Untuk notifikasi kalian bisa atur di sini, kemudian alarm hanya bisa diatur dari si aplikasinya. Jadi kalian perlu membuka smartphone ya. Untuk active reminder dan ring reminder bisa diaktifkan juga dari sini. Kemudian untuk menambahkan mode olahraga bisa di sport push di sini. Untuk rest to wake sayangnya tidak ada pengaturan di smartwatch ya, hanya bisa diaktifkan di smartphone. Kemudian untuk heart rate monitor yang selalu aktif all day kita atur bisa dari sini. Kemudian ada juga fitur Find Watch ya. Kemudian untuk remote kamera juga bisa kita gunakan kalau kalian menggunakan aplikasi FitCloud Pro. Tidak ada mode atau fitur atau menu yang ada di smartwatch-nya ya. Dan untuk mengganti-ganti watch face kita bisa langsung ke dial library sini atau perpustakaan panggilan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan pilihan watch face-nya semuanya gratis ya, cukup banyak. Dan kalau saya nilai ini mirip-mirip dengan miliknya si itel 011 ya, karena sama-sama menggunakan FitCloud Pro. Kemudian untuk galeri dari smartphone ya, watch face dengan galeri dari smartphone kalian bisa pilih di paling atas seperti ini ya, klik yang tombol atau icon edit di seperti ini ya. Untuk pilihannya cukup terbatas ya, stylenya dari pilihan warnanya juga hanya ada hitam, kuning dan hijau seperti ini ya, cukup sedikit ya, tidak fleksibel. Dan pilihan posisinya juga ini juga sedikit ya, hanya 1 2 3 4 5, dan tempat lokasinya nih tidak enak ya, kebanyakan ada di tengah jadi bisa menghalangi dari si gambarnya. Seperti itu aja yang ada di aplikasi FitCloud Pro. Dan untuk watch face yang akan terganti-ganti ya kalau kita aplikasikan dari si aplikasi FitCloud Pro, hanya di satu watch face ini ya. Jadi kalau kita download dari dial library ya, yang dari pilihan yang sudah ada, ini akan digantikan. Dan kalau kita menggunakan galeri dari smartphone, ini juga yang akan digantikan. Jadi praktis ya, hanya satu pilihan yang bisa kita ganti-ganti ya.
Oke, demikian full review smartwatch BYM kali ini. Smartwatch ini memang banyak sekali kekurangannya ya kalau kita hitung satu persatu. Tapi kembali lagi ya, kalian perlu sesuaikan karena harga smartwatch ini juga sangat murah, hanya di 120 ribuan. Tapi sisi positifnya, looksnya begitu ganteng, maco, kemudian race to wake-nya responsif dan cepat ya. Daya tahan baterainya juga lama, bisa sampai 5 hari. Bagaimana menurut kalian? Apakah smartwatch ini layak kalian beli di harga yang cukup murah seperti ini? Tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan juga tentunya jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.